Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A, kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan kewirausahaan Islami tentang resume jurnal yang berjudul Aplikasi Pemasaran Produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapatkan perhatian khusus dari banyak kalangan, termasuk pemerintah. Dari Badan Pusat Statistik hingga 2012, jumlah unit UMKM mencapai 56.534.5.902 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 107.657.509 orang atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai 4,870 triliun atau sebesar 59,8%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai ekspor, UMKM menyumbang sebesar 167 triliun atau sebesar 14,6%. UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di era digital yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin berkembang karena tersedianya teknologi pendukung, salah satunya adalah sosial media marketing. Salah satu kendala yang dialami oleh para UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Internet menjadi salah satu hal penting dalam bisnis, terutama dalam pemasaran atau marketing. Sosial media marketing sangat penting bagi perkembangan bisnis, terlebih lagi di era digital sekarang ini. Karena selain mudah digunakan, biayanya yang dibutuhkan pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis melalui sosial media juga sangat murah. Yang kedua, metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Landasan teori yang digunakan sebagai panduan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasual, yang pada penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Analisis yang digunakan dalam makalah ini diperoleh dari wawancara dengan berbagai pemilik UMKM di Semarang. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. UMKM merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan basis aplikasi Android. UMKM sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Bedanya, dalam UMKM, proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjamin mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah yang ditunjuk dalam menangani hal tersebut, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mendapat sertifikat menjamin mutu, barulah mereka akan memperoleh username dan password untuk dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. 1. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, pemerintah. Sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep UMKM. Yang kedua, Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana membuat kebijakan, pengawas,
dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Yang ketiga, Kementerian Ekonomi sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep UMKM. 4. Kementerian Riset dan Teknologi sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kelima, masyarakat atau produsen UMKM sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan UMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Yang keenam, perusahaan jasa pengiriman barang sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan UMKM. Yang pertama, tahapan pembuatan aplikasi. Yang kedua, tahap sosialisasi dan penataan atau sertifikasi produk UMKM. Sosialisasi dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari di kota-kota besar hingga di pedesaan. Hal ini dilakukan supaya produk-produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok dapat dipasarkan. Yang ketiga, tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Sistem menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Akan tetapi, input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Yang keempat, tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan oleh sendiri produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang keempat, kesimpulan. Pengembangan UMKM di Indonesia mengalami beberapa hambatan dalam operasionalnya. Pengetahuan para produsen atau pemilik UMKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari kata cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional, sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para produsen menggunakan mesin-mesin modern. Konsep UMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam menembus pasar bebas ASEAN. UMKM yang berbasis aplikasi Android yang secara umum hampir sama dengan sistem jual beli online. Bedanya, UMKM ini dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep UMKM meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan pembuatan web, tahap sosialisasi, dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Dengan adanya UMKM ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memasarkan produk UMKM ke jaringan yang lebih luas, mengingat keberadaan UMKM memiliki peranan yang sangat krusial dalam menyongsong perekonomian Indonesia. Dengan menerapkan konsep UMKM sebagai motivasi baru yang dapat diterapkan dalam memasarkan produk UMKM, Indonesia harapannya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan tentang Crash Journal dengan judul aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.